Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa bertemu kembali, masih melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih berbicara tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang positif bagi anak, yaitu lingkungan yang didasari atas cinta dan kasih sayang. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas di sini. Terakhir kita menjelaskan satu poin, yaitu anak akan menyintai kita jika kita suka memaafkan kekeliruannya atau mudah memaafkan, memahami kesalahannya dan memberinya kesempatan. Ya, manusia perlu ruang dan perlu diberi kesempatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala saja memberikan kesempatan bagi manusia. Ya, maka Allah ajak kita untuk bertaubat, memperbaiki diri, melakukan islah. Ya, demikian pula anak-anak kita, mereka perlu dikasih ruang, mereka perlu dikasih kesempatan, dan tentunya ya ini memerlukan ya dada yang dipenuhi dengan rasa maaf ataupun yang dipenuhi dengan kemaafan, memaafkan. Ya, walaupun kadang-kadang itu menyesak di dada, ya, kesalahan-kesalahan anak. Ya, kadangkala itu membuat orang tuanya kesal, jengkel, marah, ya. Namun itu bisa diredam ya dengan memberi maaf. Kita bisa menahan emosi kalau kita memberi maaf. Tapi kalau maaf saja tidak ada, maka susah untuk bisa menahan emosi. Demikian juga memahami kesalahannya. Ya, anak tentunya kadang-kadang berargumentasi, beralasan dengan kesalahan, atas kesalahan yang dia lakukan. Jangan antipati dan langsung menyanggah atau mematahkan argumentasinya walaupun salah, tapi kita perlu memahaminya. Ya, karena setiap masalah itu perlu dicari akarnya. Sebabnya nggak ada api, nggak ada asap kalau nggak ada apinya. Kadangkala orang tua nggak mau memahami kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak, sehingga ia tidak tahu bagaimana mengatasinya, bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, kalau bisa kita menyelesaikan masalah itu tanpa mendatangkan masalah yang baru. Ya. Nah, maka perlu ya kita memahami kesalahan orang supaya kita bisa memberikan toleransi kepada mereka. Ya, dan juga memberinya kesempatan tadi, peluang, ya. Nah, ini sangat membantunya untuk bisa memperbaiki kesalahan, ya, untuk bisa memperbaiki kekeliruannya. Itu poin yang terakhir yang kita bahas. Kita akan lanjutkan, poin berikutnya adalah anak akan menyintai kita jika kita suka terlibat dengannya dalam hal-hal yang disukainya. Misalnya permainan, hobi, ya. Manusia punya hobi, ya. Anak juga punya kecenderungan untuk menyukai sesuatu ataupun hobi terhadap sesuatu. Nah, dia akan suka apabila kita
mau terlibat bersamanya di dalam hal-hal yang dia sukai, ya hobinya misalnya. Dan juga apabila kita mau mencairkan suasana itu dengan canda, ya bercanda itu boleh. Nabi mengatakan, inilah amzah, walakin la aqulu illa haqqan. Sesungguhnya aku juga bercanda, tapi aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya, ya bahwa ada kalanya momen-momen tertentu kita gunakan untuk ya bercanda, ya untuk mencairkan suasana. Nabi juga bercanda, sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah kamu bercanda juga? Nabi mengatakan, iya, aku bercanda juga, cuma aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Itu batas-batas yang harus kita perhatikan dalam bercanda, yaitu kita tidak keluar dari koridor al-haq, kebenaran. Ya, jadi canda yang tidak mengandung dusta, kebohongan, ya, dan canda yang tidak mengandung unsur-unsur penghinaan ataupun pelecehan ataupun sikap merendahkan orang lain atau membuat malu orang lain. Dan manusia perlu itu ya. Karena tidak mungkin juga kita terus dalam kondisi yang ketat ya, tidak ada keluasan ya. Nah, canda ini akan mencairkan suasana yang kaku mungkin ya. Maka kita cairkan suasana itu dengan bercanda. Dan juga terlibat dalam hal-hal yang dia sukai. Kadang-kadang orang tua memaksakan apa yang dia sukai terhadap anak, sementara anak tidak suka. Ya, itu kan hobi ayahnya mungkin, hobi orang tuanya, bukan anaknya. Anak mungkin punya kecenderungan atau hobi yang lain. Nah, ini tentunya si anak juga kurang antusias, dia merasa terpaksa melakukan sesuatu yang mungkin tidak dia sukai juga karena tidak sejalan dengan hobinya. Nah, ada kalanya ya kita orang tua ya mengikuti apa yang disukai oleh anak. Ya, hobi yang kita maksud ini hobi-hobi yang ya tentunya ya tidak keluar dari koridor syariat ya. Nah, ya kadangkala ada masanya, ada momennya orang tua yang mengikuti apa yang diminati ya, yang digemari oleh anak. Ya misalnya anak menggemari satu olahraga misalnya, ya maka orang tua di sini ya mengalah, mengikuti ya apa yang menjadi kecenderungan dan kesukaan anaknya. Nah, demikian. Kadangkala yang terjadi sebaliknya. Anak dipaksa untuk mengikuti apa yang menjadi minat dan hobi orang tuanya. Ya. Nah, ini akan membuatnya ya senang dan suka kepada kita. Dia akan menyintai kita, menyayangi kita dengan itu. Ya, hal yang sederhana sebenarnya. Ya manusia itu ada kecenderungan untuk menyukai sesuatu. Nah, kalau ya kita mendukungnya, mensupportnya, maka dia akan merasa ya orang ini peduli dengan saya atau perhatian dengan saya, dengan dirinya. Begitu pula yang ada pada diri anak ketika orang tua ya ikut terlibat dalam hal-hal yang disukai oleh anak. Ya. Nah di sini kita mengkritisi sikap sebagian orang tua yang cuek, bahkan terlalu cuek, ya, bahkan mematahkan. Misalnya anak suka sesuatu ya, olahraga misalnya, lalu dipatahkan, itu nggak ada manfaatnya, itu nggak ada gunanya, itu gini gitu ya. Hanya karena dia nggak suka dengan itu, dengan perkara yang disukai oleh anak itu, atau juga karena ya dia tahu konsekuensinya kalau diikuti ya dia harus keluar biaya juga. Ya, nah demikian. Jadi banyak juga orang tua yang mementahkan anaknya dengan cara seperti itu. Wah itu nggak perlu gitu. Ini itu. Tapi herannya atau ya lucunya ini perkara yang sangat naif. Ketika orang tua itu
ya mengikuti hobinya, ya kata-kata itu nggak keluar, ya si anak akan menyaksikan itu. Kalau hobi anak dikatakan, wah nggak perlu itu buang-buang uang misalnya, atau buang-buang waktu. Tapi si anak suka begitu ya. Nah ketika orang tua melampiaskan hobinya, kata-kata seperti itu kan nggak keluar. Si anak cuma melihat aja, wah ya orang tuanya ya melampiaskan hobinya. Kan begitu ya. Nah itu kan mau menang sendiri namanya orang tuanya ya. Nah para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya sekali lagi seorang ayah dan bunda, ayah ibu itu adalah melayani anaknya, bukan anak melayani orang tua. Kadang-kadang kita salah dalam konsep berbakti sama orang tua ya. Anak kecil dituntut untuk berbakti kepada orang tua seperti orang dewasa. Ini kadang-kadang ada miskonsepsi juga dan mispersepsi juga. Apakah seperti itu? Ya susah ya kita mengharapkan anak bisa berbakti sama orang tuanya sementara dia masih bocah atau remaja. Makhluk yang masih belum sempurna, masih banyak labilnya ya. Ya, lalu kita tuntut seperti itu. Banyak orang tua yang menuntut anaknya untuk berkhidmat untuk orang tua. Lalu disorong-soronglah para ustadz, guru-guru untuk bicara sama anak, berbakti sama orang tua, berbakti sama orang tua. Iya, anak itu paham, tapi dia belum mengerti. Ini yang harus dipahami oleh orang tua. Ya, itu yang harus dipahami oleh orang tua. Jangan menuntut terlalu banyak. Ya, nah bahkan sebaliknya sebenarnya. Di usia anak seperti itu, orang tua yang harus berkhidmat untuk anaknya. Khidmat orang tua untuk anak adalah mendidiknya dengan baik, sabar menghadapinya, ya, meletakkan asas-asas ya akhlak mulia, ya hal-hal yang berkaitan dengan agamanya, imannya, ibadahnya. Disitulah peran orang tua berkhidmat untuk anaknya yang masih kecil ini. Ya, bukan sebaliknya orang tua yang menuntut dengan tuntutan yang kadang-kadang terlalu besar dan tidak sejalan juga dengan usia si anak. Anak belum mengerti apa-apa dia. Wah, lalu dicekoki dengan apa? Wah, kamu harus berkhidmat sama orang. Dia juga bingung. Si anak ini baru kemarin hidup di dunia. Dia belum begitu paham bagaimana apa yang namanya kebaktian itu. Kebaktian kepada orang tua itu dia belum sepenuhnya paham. Walaupun kita omongi. Ya. Nah, jadi konsepnya itu berbakti sama orang tua itu ketika kita sudah dewasa, orang tua sudah tua renta. Nah, disitulah ya hakikat kebaktian yang sebenarnya kalau anak itu berbakti sama orang tua. Maka bunyi ayatnya juga indal kibar, ya ketika orang tua itu ya sudah lanjut usia, disitulah seorang anak dituntut untuk betul-betul berbakti dalam artian yang sesungguhnya dan sebenarnya kepada orang tuanya. Disitulah akan nampak siapa anak yang berbakti, siapa yang tidak. Karena ya itu biasanya umur-umur 40 tahun ke atas ya, kita mendapati orang tua kita mungkin 60 tahun ke atas. Ya biasanya seperti itu ya. Nah disitulah ya seorang anak itu betul-betul dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya kalau dia dapati orang tuanya. Nah, Nabi juga mengatakan ya, sungguh celaka rogima anf, sungguh sangat celaka, sangat merugi ya orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya indal kibar saat sudah tua renta, salah satu atau keduanya, namun dia tidak dapat masuk surga. Kenapa? Karena itulah dia momennya untuk berbakti sama orang tua. Maka kalau pelajaran berbakti sama orang tua itu bukan kepada bocah sebenarnya, ya walaupun mereka perlu tahu. Tapi ini pelajaran yang harus disampaikan kepada orang-orang gede ini,
manusia dewasa ini. Itulah momen mereka sebagai anak kalau mau berbakti sama orang tuanya. Itulah kesempatan untuk meraih surga. Itu konsep berbakti sama orang tua sebenarnya. Tapi kan banyak orang-orang sekarang berasumsi, wah pelajaran berbakti sama orang tua itu ditekankan kepada anak. Kadang-kadang kita dipaksa lagi untuk bicara. Ustadz tolong bicara kepada anak-anak, bocah-bocah kecil tentang berbakti sama orang tua. Iya nggak jadi masalah juga. Cuma jangan berharap terlalu banyak. Ini terbalik ini. Justru kalau kita disuruh berbicara tentang berbakti sama orang tua, yang di depan kita tuh harusnya orang-orang yang sudah dewasa. Ya, nah disitulah mereka betul-betul dituntut untuk tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Sabar menghadapi orang tua. Agak aneh kalau misalnya kita bicara sama anak, bocah, kecil, bahkan remaja, supaya bersabar menghadapi orang tua. Gitu ya. Agak aneh itu sebenarnya. Ya, justru kepada orang-orang gede inilah ya mungkin 30-40 tahun ke atas kita bicara bagaimana bisa bersabar menghadapi orang tua yang sudah renta, sudah tua. Itu konsep berbakti kepada orang tua. Itu momennya berbakti sama orang tua. Bocah-bocah disuruh sabar sama orang menghadapi orang tuanya ini kan kebalik. Justru sebaliknya, orang tua yang harus sabar menghadapi bocah, menghadapi remaja. Nah, begitu. Tapi ya demikianlah ya. Nah, orang tua menyekolahkan anak agar anak berbakti sama orang tua. Ya, itu mungkin harapan orang tua ya. Tapi sekali lagi saya katakan di sini, jangan berharap terlalu banyak kepada seorang bocah, kepada seorang remaja. Ujung-ujungnya kalau dia melakukan hal yang tidak berkenan, kita marah-marah. Ya, nah kita menodongnya, kamu harus jadi anak yang berbakti sama orang tua. Ya, akal mereka itu belum nyampe. Dia lihat orang tuanya masih strong, masih kuat kan begitu ya. Lalu gimana caranya begitu ya. Nah, dia pun bingung itu. Ya. Nah, demikian. Jadi justru sebaliknya, kalau kita mau berkhidmat untuk anak, anak pasti akan hormat sama kita. Tanpa dia disuruh-suruh untuk kamu harus jadi anak yang berbakti sama orang tua. Ya, kita tunjukkan aja khidmat kita untuk anak, gimana sabar kita menghadapi mereka. Ya. Itu secara otomatis mereka akan respect sama orang tuanya. Nah, berbakti sama orang tua itu lebih ditekankan dan ini menjadi hal yang sangat penting. Bahkan nih penentu orang itu dapat surga atau tidak. Kata Nabi, celaka dia. Kalau dia dapat momen itu, dia nggak dapat surga. Yaitu apa? Ketika orang tuanya sudah tua renta. Ya, dan dia adalah seorang anak yang dituntut untuk berkhidmat kepada orang tua. Itu masanya itu. Jangan sebaliknya ya. Ya, nah demikian. Ya. Jangan kehilangan momen itu. Maka Nabi mengatakan rugi itu. Orang yang mendapatkan momen itu, dia dapati orang tuanya sudah tua renta, perlu khidmat anak-anaknya, lalu mereka menghilang semua. Ya, ada yang nggak sabaran menghadapi orang tuanya yang tua, betul-betul harus sabar. Disitulah makna sesungguhnya dari berbakti kepada orang tua. Disitulah akan terlihat siapa anak yang berbakti, siapa yang tidak, kan begitu ya. Siapa yang nggak mau peduli dia, kan begitu. Nah, ujung-ujungnya berakhirlah nasib orang tua itu di panti jompo, kan begitu. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi itu yang harus kita kita pahami dengan benar. Jadi orang tua itu harus menyiapkan dirinya sebagai khodim, melayani anak. Itu masanya. Ya, kita sebagai orang tua melayani anak itu ya pada saat mereka kecil-kecil gitu, bocah-bocah itu. Remaja, apalagi remaja perlu ditangani dengan baik ya. Kita berkhidmat untuk mereka.
Karena itu masa kita mengarahkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri mereka berupa potensi positif yang bisa diarahkan, dikembangkan ke arah yang positif pula. Di situ perlu peran orang tua itu. Jangan orang tua sibuk narasinya, oh kamu anak harus jadi berbakti sama orang tua. Tapi dia sama sekali tidak mau berkhidmat untuk anaknya. Nggak mau sabar juga. Sedikit-sedikit marah-marah kan begitu ya, nggak mau diganggu, ya cenderung egois, ya mengikuti apa yang dia sukai aja, membebani anak dengan target-target demi prestis orang tua. Nah ini kan boleh dikatakan kejam sebenarnya ya kepada anak. Iya, ini boleh dikatakan kejam secara tidak langsung ya. Kalau seperti itu sikap orang tua, ya, nah demikian. Ya, ada masanya nanti kita berharap dan menanti khidmat anak kita. Tapi itu nanti ya, ketika kita mungkin dikasih umur yang panjang sama Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita juga sudah dewasa, itu masanya mereka berkhidmat untuk orang tua mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Seperti kata pepatah, kamu hanya memanen apa yang kamu tanam. Barang siapa yang menabur angin, dia yang menuai badai. Ya, nah anak itu tumbuh di atas apa yang ditanamkan oleh pendidiknya, yaitu orang tuanya. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, itu poin yang berikutnya ya. Kita lanjutkan. Anak akan menyintai kita apabila kita selalu ingat momen-momen yang disukainya. Ya, kebersamaan dengan seseorang itu pasti ada momen-momen bahagia ya, momen-momen indah yang enak untuk dikenang gitu ya, enak untuk diingat gitu ya, indah untuk dikenang, itu memori namanya, nostalgi bersama anak, momen-momen bersama anak. Nah, jadi orang tua itu jangan kehilangan momen bersama anak ya, karena itu akan dikenang oleh si anak. Apalagi kita ya selalu mengingatnya ya, momen-momen bersama anak ya, itu hal yang indah. Orang tua itu jangan kehilangan momen bersama anaknya, apalagi anaknya itu masih bocah ya, bisa dikatakan di bawah 20 tahun lah ya, karena itu adalah masa bocah dan remaja. Di atas itu dia mungkin sudah menjadi manusia dewasa, sudah mulai menjalani, meniti kehidupannya sendiri ya. Tapi di bawah itu mereka ya perlu ya kebersamaan dengan orang tuanya. Dan ini adalah hal yang ya kita katakan mendatangkan bahagia ya di hati anak ya. Nah, dan kalau kita juga mengingat masa-masa nostalgi yang indah gitu ya, kita juga merasa senang ya, dan ingin mengulanginya lagi sebenarnya. Tapi walaupun kadang-kadang kesempatannya sudah nggak ada, tapi itu adalah kenangan manis. Nah, orang tua seharusnya ya banyak-banyak menciptakan momen-momen indah yang ya momen-momen ya menyenangkan yang indah untuk dikenang. Ya. Nah, ada ya anak itu dia tidak punya momen apapun, tidak punya kenangan apapun, tidak punya nostalgia apapun dengan anaknya begitu ya. Ya mungkin karena meninggalkan anaknya dalam waktu yang lama kan begitu ya. Ya, jadi tidak ada kenangan yang bisa diingat di situ. Ya, atau orang tuanya sibuk dan hampir tidak ada waktu untuk membersamai anak. Ini rugi sebenarnya, apalagi anak-anak itu masih bocah. Itulah masa kita bermain-main dengan mereka ya, menciptakan momen-momen yang indah bersama mereka. Ya, nah demikian. Ya, manusia itu punya perasaan, bukan anak kita bukan robot ya. Ya, dia adalah manusia yang punya perasaan, punya hati, punya ingatan juga. Nah, maka salah satu cara orang tua untuk bisa mengambil hati anaknya dan supaya anak itu selalu ingat dan dekat dengan orang tuanya adalah menciptakan momen-momen bahagia yang
itu nantinya indah untuk dikenang. Ya, maka jangan lewatkan itu. Ini kadang-kadang banyak orang tua, terutama ayah, yang menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ya, dari Senin sampai Jumat, 9 to 5 istilahnya, dari pagi sampai petang, ya. Sibuk kerja, mungkin itu bisa dimaklumi, dia bertugas mencari nafkah. Bolehlah. Ya, tapi weekend istilahnya ya. Sabtu Ahad di mana mungkin dia libur, dia juga tidak memberikan waktu itu untuk anak. Mungkin sibuk ya menggeluti hobinya bersama teman-temannya, ya pergi ke sana kemari bersama teman-temannya. Bukan nggak boleh, tapi kalau itu selalu, maka nggak ada, praktis nggak ada ya momen bersama anak, ya kesempatan untuk membersamai anak nggak ada lagi itu. Apalagi orang tua yang memang melemparkan anaknya ke pondok itu, ya maka ya sama sekali nggak ada momen. Dan momen bersama anak ini penting sebenarnya, dan ini mempengaruhi kehidupannya. Bukan perkara yang remeh ini sebenarnya, ya. Dan kita kan berharap anak itu punya kedekatan dengan kita, kedekatan batin namanya ya. Nah, ada hubungan batin yang nggak bisa dipisah gitu, karena dia punya kenangan yang indah bersama kita. Ada momen-momen indah yang selalu dikenangnya. Kalau enggak, praktis dia lupakan kita. Ketika masing-masing jalan dan meniti kehidupannya sendiri-sendiri, sudah lepas. Ya macam enggak ada kejadian aja. Ya, maka dia pun merasa enggak ada hal yang perlu diingat dari orang tuanya. Ya, nah demikian. Ya seperti itu ya. Mungkin hal ini sepele ya, tapi sebenarnya ini sangat besar pengaruhnya bagi anak ya, terutama bagi orang tua yang ingin menjalin kedekatan ya, membangun chemistry dengan anaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena anak ini pasti akan mengalami masalah-masalah dalam hidupnya. Semua orang menghadapi masalah. Nah, banyak anak-anak ketika menghadapi masalah, dia bersandar bukan kepada orang tuanya. Kalaupun curhat, bukan curhat kepada orang tuanya. Dia lebih memilih ya curhat kepada orang lain. Mungkin dia bisa baca dari orang tuanya, percuma saya ngomong sama orang tua saya. Ya, paling juga dia tidak respon. Ya, bahkan mungkin ada yang diajak bicara oleh anaknya tentang masalahnya justru marah, kan begitu ya, nggak mau diganggu. Ya, mungkin dia merasa pekerjaannya lebih penting daripada urusan anaknya, atau dia merasa itu kan silakan sana pergi kepada gurumu dan selesaikan masalahmu sendiri, kayak begitu. Ya, nah maka ya kedepannya anak juga ya dia enggan juga ya berbagi suka dukanya dengan orang tua. Ya, nah demikian. Apalagi kalau dia sudah dewasa dan betul-betul jalan sendiri gitu ya. Banyak orang tua yang ya akhirnya betul-betul kehilangan anaknya. Ya, nah lalu apakah dengan cara kita mendidik, membesarkan anak seperti itu kita berharap kebaktiannya ketika kita sudah tua renta? Ingat, kita hanya memanen apa yang kita tanam. Jangan berharap terlalu banyak, apalagi pendidikan kita itu kepada anak main titip-titip. Maka jangan banyak komplain itu ya. Kalau pendidikan anak itu main titip-titip, nitip kepada orang lain, maka jangan banyak komplain. Karena anak itu tumbuh tidak seperti yang kita inginkan. Ya. Karena itu bukan benih yang ataupun tanaman yang kita tanam. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah maka dari itu ya kembali lagi tadi ya. Ya, orang tua salah satu ya tugasnya, salah satu yang harus dia lakukan adalah menciptakan momen-momen yang indah bersama anak. Dan ini tidak mungkin kecuali dia ada waktu untuk membersamai anak. Ya, sesibuk apapun kita, luangkanlah waktu untuk anak, untuk membersamai mereka.
ya menciptakan momen yang indah bersama mereka. Nah, ini kadang-kadang membersamai anak tapi dia sibuk sendiri. Itu tidak membersamai namanya. Coba lihat Nabi, bagaimana Nabi bercanda, bermain-main dengan bocah-bocah. Nabi membersamai para remaja, mengarahkan, membimbing mereka, ya, sehingga itu menjadi satu hal yang selalu mereka ingat, selalu mereka kenang. Ya, seperti Al Hasan bin Ali, ya, pernah ditanya dia oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, momen apa yang paling engkau ingat bersama Nabi? Ya, maka Al Hasan bin Ali menjawab, aku masih ingat satu momen ketika aku mengambil kurma zakat dari tumpukan kurma yang ada di masjid. Ternyata itu kurma zakat. Ya, anak-anak dulu, dia masih bocah, ya, mengambilnya, ya, maka Nabi menghampirinya dan mengambil kurma itu dan meletakkannya kembali dan berkata kepada Al Hasan, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ternyata itu momen yang dikenang oleh Al Hasan bin Ali sampai ia dewasa. Nah, demikian, ya. Dan banyak lagi kisah-kisah para sahabat yang mana mereka menceritakan bagaimana momen-momen indah mereka bersama Nabi, ya, bagaimana Nabi membersamai mereka, terutama bocah-bocah dan remaja. Wallahu alam bisawab, ya. Seperti juga Usama bin Zaid, ya. Ya, ketika Nabi menegurnya, meluruskan kesalahannya, ketika ia membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dalam peperangan, ya. Nabi berkata dengan satu perkataan ini akan terus dikenang oleh Usama, yaitu wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Bagaimana kamu menghadapi kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya itu pada hari kiamat? Hingga itu memberikan dampak yang besar dalam kehidupan Usama. Beliau adalah sahabat yang tidak pernah terlibat dalam pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin sepeninggal Nabi, ya. Jadi anak itu perlu momen-momen yang nanti dia akan ingat terus, ya. Tapi kalau nggak ada interaksi sama sekali atau cenderung menghindar, ya, maka bagaimana mungkin orang tua menciptakan momen itu? Dan momen-momen seperti ini harus diciptakan, ya. Wallahu alam bissawab. Berikutnya, anak akan menyintai kita jika kita merasa dekat, ya, jika ia merasa dekat dengan kita orang tuanya, yaitu kita tidak pelit, bakhil untuk, ya, berinteraksi secara fisik kepadanya, misalnya merangkulnya, menggandeng tangannya, mengusap kepalanya, ya, menciumnya, ya, mendekapnya, ya. Nah, demikian. Ya, jadi kontak fisik yang menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anak ini akan menciptakan sesuatu di hatinya. Ya, dia akan merasakan kasih sayang itu secara nyata, bukan hanya lewat verbal, ya. Dan kita berkata, "Nak, ayah menyayangimu." Iya, tapi seberapa ampuh kekuatan kata-kata itu, ya, perlu didukung dengan apa? Dengan hal-hal yang bersifat real, nyata, dan dia dapat merasakannya secara langsung. Misalnya, ya, kita merangkul tubuhnya, mendekapnya, menggandeng tangannya, mengusap kepalanya, menciumnya, ya. Nah, demikian, ya. Nah, itu akan lebih terasa cinta dan kasih sayang itu. Kalau tidak, ya mungkin dia tahu aja begitu, ya, oh, ayah saya katanya sayang sama saya, tapi dia tidak merasakan hal yang real, ya, dari kasih sayang itu, ya. Apalagi kadang-kadang perkataan itu bertentangan dengan kenyataan. Misalnya apa? Wah, secara lisan kita katakan saya menyayangi, ayah menyayangimu, nak, misalnya. Tapi dalam kenyataannya, kalau dia misalnya minta waktu kita justru menghardiknya, udah sana, jangan ganggu ayah, lagi sibuk kerja ini, gitu, ya. Lalu gimana, ya? Itu satu konflik yang ada di hatinya mungkin. Ini katanya ayah saya ini sayang sama saya, tapi ya kadang-kadang diminta waktunya saja ayahnya marah, kan begitu, ya.
atau ibunya marah, orang tuanya marah. Ya, lebih-lebih lagi kita tidak pernah mengungkapkannya secara verbal, dan dalam kehidupan nyatanya itu kita menunjukkan bahwa kita itu eh, nggak sayang sama dia begitu ya, seperti tidak memberikan waktu bersamanya, atau kita nggak mau diganggunya ya, atau nggak respon terhadap permintaannya ya. Nah demikian. Nah ini model-model orang orang tua yang mengandalkan cinta dalam hati aja begitu ya. Nah, wah saya sayang sama anak saya gitu ya, dalam hati, tapi ya nggak pernah diungkapkan secara verbal, dan juga tidak pernah ditunjukkan secara nyata di dalam kehidupan ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya, lebih-lebih lagi ini yang paling buruk, orang tua menunjukkan kebenciannya kepada anak bahkan secara verbal. Ini berbahaya sebenarnya. Ya, lalu di kehidupan nyatanya juga dia menunjukkan ketidaksukaannya kepada anak. Ya, dengan memberikan perlakuan yang tidak adil mungkin kepadanya, ya. Nah, ini lebih-lebih lagi nih. Ya. Nah, itu sudah bisa dikatakan kiamat gitu ya. Nah, itu akan hancurlah, rusaklah hubungan anak dan orang tua kalau seperti itu ya. Wallahu alam bishawab. Nah, ada satu kisah ya dari Nabi SAW ya. Ada seorang Arab Badui menemui Nabi dan berkata, apakah kalian mencium anak-anak kecil, anak-anak kalian? Kalian mencium anak-anak kalian? Ya. Dan dia mengatakan, sungguh kami tidak pernah melakukannya. Nah ini ya, ketika dia melihat Nabi mencium anak, dia bertanya, apakah kalian mencium anak-anak? Kami tidak biasa melakukannya, kami tidak pernah melakukannya, katanya. Maka Nabi berkata kepadanya, awa amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah. Apa yang bisa aku lakukan untukmu jika Allah telah mengangkat rasa kasih sayang dari hatimu? Ya, aku nggak bisa bantu apapun jika ternyata Allah akan mencabut rasa kasih sayang itu dari hatimu. Ya, nah karena yang menanamkan rasa kasih sayang dalam hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum, dan dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku lemah lembut kepada manusia. Itu kata Allah kepada nabinya. Ya, nah jika kita ya tidak mengusahakan itu, bahkan sebaliknya, maka bagaimana Allah akan menanamkan kasih sayang itu di dalam hati kita? Ya, nah demikian. Itu adalah hal yang mustahil jadinya, ya. Nah, maka kasih sayang itu juga perlu dinampakkan dan ditunjukkan. Dia perlu pembuktian, ya. Nah, wallahu alam, perlu ditunjukkan. Ya, nggak bisa modal dalam hati aja. Ya, dalam hati siapa tahu ya. Ya, nggak ada orang yang tahu, ya. Nah, demikian. Ya, apalagi si anak juga nggak tahu dia. Ya, oh Ustadz, bukankah orang tua memang harus menyayangi anaknya? Iya, betul. Orang tua sudah pasti sayang sama anaknya. Wallahu alam juga kan begitu ya. Nah, tapi perlu pembuktian itu kalau kita betul-betul sayang kepada anak kita dengan hal-hal yang sifatnya real gitu ya, bukan ya kita katakan hal yang menduga-duga ataupun mengira-ngira. Wallahu alam bisawab. Nah, itu ya, kita katakan poin menciptakan lingkungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan ya, yaitu poin berikutnya, yaitu lingkungan yang positif itu adalah lingkungan yang dibangun atas dasar komunikasi yang hangat. Ya, perlu komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, ayah dan atau orang tua dan anak. Ya, supaya tercipta lingkungan yang positif. Ya, ada ungkapan di luar sana, semua bisa diselesaikan kalau masih bisa dibicarakan. Tapi kalau sudah nggak bisa dibicarakan lagi, ya nggak ada masalah seringan apapun yang bisa diselesaikan, kan begitu ya. Bahkan masalah yang ringan sekalipun akan menjadi benang kusut
Ya kalau nggak bisa dibicarakan, nggak bisa dikomunikasikan lagi ya, putus komunikasi itu ya susah. Makanya dalam Islam ya, oh saya lagi kesel ini sama seorang, nggak mau saya komunikasi, ya silakan, tapi nggak boleh lebih dari tiga hari. Ya harus berkomunikasi lagi itu. Ya, nah ya Allah memaklumi ya, memahami. Manusia itu ada keselnya juga kan gitu ya. Kadang-kadang orang tua ada kesel sama anak hingga malas ngomong kan gitu ya. Ya, jangan lebih dari 3 hari lah. Ya, nah itu batas yang Allah berikan. Ya, maka sesudah itu ya harus komunikasi lagi. Yang terbaik adalah kata Nabi yang memulai salam. Itu kalau perlu seperti itu ya. Kalau kesel kali lah gitu ya. Kesel banget gitu ya hingga kita kadang-kadang malas berkomunikasi dengannya. Ya, nah kayaknya kalau kepada anak nggak perlu seperti itu juga ya. Kecuali kalau kesel banget sampai ke ubun-ubun mungkin ya. Ya, nah, batasnya cuma 3 hari, nggak boleh lebih dari itu. Itu pun kalau perlu ya. Kalau nggak perlu ya nggak usah main boykot-boykotan juga. Wallahu alam. Nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Materi kita pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu menciptakan lingkungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, yang mudah-mudahan itu tercipta, yang merupakan ideal bagi kita, bagi pasangan suami istri yang bisa menciptakan lingkungan yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Insyaallah. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, ada penanya yang berada di Depok, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saat ini saya bersama anak saya dari mantan suami. Ya, artinya saya sudah bercerai dengan suami. Nah, anak saya putri perempuan semua, Ustadz. Dan apakah anak yang tinggal bersama ibunya sekarang ini, mantan suami, masih ada tanggung jawab terhadap pendidikan agama, Ustadz? Karena setiap kali saya berbicara atau berdialog dengan putri-putri saya selalu merasa dipojokkan dan atas perceraian ini, Ustadz, artinya disalahkan. Mohon jawaban dan nasihatnya atas kondisi seperti ini. Iya, ya ini anaknya usianya berapa tahun sih, gitu nggak paham Iya, ya. tidak disebutkan, Ustadz. Anak kecil dia mungkin belum mengerti ya, kenapa orang tuanya bercerai gitu ya. Nah, ya mungkin saja ya, mungkin anak kecewa kan begitu ya, dengan apa yang menimpa kedua orang tuanya ya, misalnya memang harus bercerai kan begitu ya. Ya memang perkara yang paling perlu kita pikirkan ketika kita mengambil keputusan untuk bercerai adalah anak ya. Maka selalu ya juru damai itu biasanya selalu mengingatkan ya, apalagi kalau keduanya sudah punya anak ya, untuk lebih memperhatikan kemaslahatan anak ya. Jadi cerai itu, talak itu solusi terakhir ya. Nggak ada lagi solusi jalan keluar lain selain itu ya. Nah demikian ya, tentu talak itu kan dibenarkan juga dalam Islam, tapi itu bukan kita katakan solusi yang satu-satunya, bukan ya. Mungkin ada solusi lain ya, dan bukan langkah pertama tapi mungkin langkah terakhir ya. Nah kalau itu sudah terjadi lah ya, nah maka ya kewajiban orang tua terhadap anak itu tidak hilang dan tidak gugur dengan perceraian kedua orang tuanya ya. Suami boleh jadi mantan suami, istri boleh jadi mantan istri, tapi anak nggak ada mantannya ya. Nah di sini ya baik ibunya ya, sekarang anak-anak itu bersama ibunya, dan ayahnya yang mungkin nggak bersamanya lagi tetap punya kewajiban. Nah ini kadang-kadang nggak dipahami oleh pasangan-pasangan yang bercerai ya, hingga akhirnya yang jadi korban adalah anak-anak, diterlantarkan.
Terlepas nanti hak asuh jatuh ke siapa. Ya bukan berarti misalnya jatuh ke mantan pasangan kita, kita udah lepas tangan. Enggak juga. Ya, anak itu nggak bisa diputus hubungannya. Ya, nggak bisa jadi mantan anak. Kita juga nggak bisa jadi mantan orang tua. Ya, nah kita tetap orang tuanya punya kewajiban ya untuk ya mendidiknya dengan kemampuan dan kapasitas yang kita miliki. Ya, nah demikian. Ya, maka dari itu dalam Islam, kalaupun bercerai itu harus tasrihun bi ihsan. Ya, imsakun bi ma'ruf. Kalau kita tahan dia, kita pertahankan menjadi istri, ya kita pergauli dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihun bi ihsan. Kalaupun harus tasrih, harus pisah dengan cara yang baik-baik. Ya, kenapa? Karena setelah bercerai, kalau punya anak, mereka berdua tetap punya kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Ya, nah jadi lupakan dulu perseteruan ataupun pertengkaran antara suami dan istri. Wallahu alam bisawab. Tapi yang buruk adalah ketika pasangan ini bercerai tidak dengan cara yang baik, ya bukan bi ihsan itu ya. Saling bongkar-bongkaran, saling menjelekkan di depan anak, kadang-kadang ya untuk membenci ayahnya, untuk membenci ibunya. Nah ini kan nggak baik ya. Nah akhirnya yang jadi korban sebenarnya atas keegoan ya orang tua adalah anak. Ya. Ini mungkin tipe-tipe orang tuh yang nggak memikirkan masa depan anak mungkin ya, gimana anak ini ke depannya nantinya. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ya, misalnya dalam kasus ini ya, suami itu harus berkewajiban juga memahamkan anak tentang apa yang terjadi begitu, bukan seolah-olah playing victim gitu. Wah, ini ayahmu dizalimi sama ibumu kan begitu ya. Ya nggak seperti itu juga narasinya kepada anak. Ya itu kan akan menyebabkan si anak membenci ibunya. Atau ibunya karena anak ini bersama ibunya menjelek-jelekan ya mantan suaminya. Ingat mantan suaminya ini tetap ayah anak-anaknya. Ya, nah seperti itu. Walaupun keduanya sudah berpisah dan tidak satu atap lagi. Ya, nah ya demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi kewajiban orang tua setelah berpisah bukan hanya hal-hal yang ya kita katakan kebutuhan jasmaninya ya, seperti kalau dia masih menyusu dia wajib membiayai biaya penyusuannya kan begitu ya. Nafkahnya, sekolah, biaya pendidikannya dan lain sebagainya, tapi juga kebutuhan rohaninya, pendidikannya. Ya, maka keduanya lah membicarakan gimana caranya supaya anak-anak ini ya tumbuh normal kan begitu ya. Nah, tidak terimbas dari masalah yang terjadi di antara kedua orang tua mereka. Tapi ya sedikit pasangan yang bisa arif bijaksana seperti ini ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bang Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Ya demikian, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya untuk permasalahan ibu. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustadz ada pertanyaan. Ya, dari seorang ibu juga ini yang cukup panjang pertanyaannya, kami singkat mungkin ya. Ya Ustadz, bagaimana cara menasehati anak yang saat ini sedang terpengaruh akibat teman-teman yang buruknya, dan sekarang yaitu di lingkungan kuliah Ustadz. Ketika dia mempunyai ayah yang temperamen, jadi ketika jika mengetahui anaknya seperti itu, yaitu sering meninggalkan sholat sekarang dan juga melakukan maksiat yang lainnya seperti pacaran, dia akan ayahnya akan mengusir dia. Jadi saya berinisiatif untuk menyembunyikan semua kesalahan-kesalahan anak pada ayahnya Ustadz. Jadi saya berinisiatif untuk mendidik sendiri, karena ayahnya pun acuh tak acuh atau cuek mengenai kondisi seperti ini Ustadz. Mohon jawaban nasihatnya. Iya. Bagaimana Ustadz? Dibilang cuek juga enggak, karena kalau dia tahu dia usir katanya begitu ya. Gimana dibilang cuek begitu ya. Ya kemudian ini menunjukkan tidak adanya koordinasi yang rapi antara ayah bunda di sini. Ya, tidak satu visi dan misi, tidak satu derap langkah kan begitu ya. Tidak satu pandangan
Sehingga kesannya tadi si ibu mungkin ya jalan sendiri gitu ya. Ini kan seperti main kucing-kucingan nanti ya. Kadang-kadang ya ujung-ujungnya nanti si ayah tahu Ujung-ujung. marah-marah sama anak kan begitu ya. Nah, orang tua kadang-kadang bisanya cuma marah-marah saja. Dia tidak mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan. Kok anak jadinya seperti ini kan begitu ya. Nah, dan dia anak orang tua itu nggak pernah merasa bersalah mungkin. Ya seperti kata orang maha benar, orang tua dengan segala ulahnya dan dan ucapannya kan begitu ya, nggak ada salahnya pokoknya. Ya, itu yang kadang-kadang susah di sini untuk membangun kesadaran bahwa apa yang terjadi pada anak itu nggak lepas dari kelalaian orang tua. Apalagi kita bicara di sini anak yang usianya sudah dewasa, mungkin ya sudah kuliah. Artinya mungkin sudah pradewasa, bahkan mungkin sudah dewasa. Ya, nah ini kan membicarakan manusia yang sudah jadi sebenarnya. Ya, yang jadi pertanyaan bagaimana menjadikannya begitu ya. Bagaimana ini riwayat-riwayat pendidikannya, apa saja yang sudah diberikan kepadanya. Ya, kalau nggak ada sama sekali, atau orang tua di sini mungkin ya, ini mungkin mendidik anak itu secara titipan saja, nitip ke sekolah misalnya. Ya. Dia tidak pernah terlibat dan tidak mau tahu juga, tidak peduli. Yang dia merasa itu adalah tugasnya hanyalah cari uang untuk biaya pendidikan saja. Nah, ini kebetulan katanya mantan pondok katanya Ustaz. Bisa jadi. Kita nggak bicara dia melewati kita katakan apa ya, format pendidikan apa. Iya. Mau dia keluaran pondok, mau tidak pondok, ini kan masalah pendidikan. Ya, itu pelaku utamanya adalah orang tua. Ya. Nah, demikian. Ya, kecenderungannya di sini ya, wallahu alam, orang tua mungkin lepas tangan. Dia hanya titip saja ke pondok. Ya, pondok juga bukan pembuat keajaiban. Masuk situ jadi begitu. Ini bukan sarden kaleng begitu, masuk ikan keluar kalengnya begitu, enggak. Ya. Nah, maka di dalam bab parenting ini ya sebenarnya ada hal-hal mendasar yang perlu diluruskan tentang mindset pada orang tua. Nah, yang nggak arif lagi adalah kalau sudah seperti ini orang tua cuma bisa marah-marah saja. Ya, anak selalu menjadi objek kemarahan, kambing hitam istilahnya. Nah, demikian. Ya seperti itu ya. Misalnya mengawal anak dalam memilih pergaulan, itu kan dari kecil. Tugas orang tua dari kecil itu ya. Dari anak itu kecil maksudnya. Ya, menuntunnya untuk memilih pergaulan yang baik sehingga anak itu ngerti, wah, ya, karena dapat bimbingan dari orang tua. Kalau kita selalu dan semuanya 100% mengandalkan sekolah, kadang-kadang pondok, sekolah atau apapun format pendidikannya, kadang-kadang kita bertanya sekolah bisa apa? Iya. Apa yakin gitu semua hal itu dia dapat di sekolah, atau mungkin sebaliknya yang dia dapat di sekolah ya pelajaran-pelajaran formal aja. Ya, jadi kita tidak bicara di sini wah dia mantan pondok hingga ada kesan wah percuma masuk pondok gitu ya. Enggak seperti itu sebenarnya. Ya, terlepas apapun format pendidikan yang dijalaninya, kalau peran orang tua nggak ada, ya sama aja sebenarnya. Ya, nah saya katakan pondok sekolah bukan pembuat keajaiban begitu ya. Ya, artinya di sini harus ada peran yang besar banyak dari orang tua begitu. Nah, ya menghadapi situasi seperti ini ya, kalau tidak ada koordinasi yang rapi antara ayah dan bunda itu kan repot. Iya, ini jadi seperti makan buah si malakama jadinya. Dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Gak ada pilihan yang enak istilahnya. Kalau seperti ini, ya. Si ibu kesannya jalan sendiri, ngumpet-ngumpet. Nanti akhirnya ketahuan juga sama bapaknya. Bapaknya cuma bisa marah-marah aja, buyar semuanya, kan begitu ya. Nah,
Iya. Kan repot ini. Betul. Makanya koordinasi antara ayah bunda itu dari kecil itu, maksudnya dari kecil, dari anak itu 0 tahun gitu ya. Itu sudah berkoordinasi, sudah dibuat roadmap-nya, set plan-nya kan begitu ya. Kira-kira ini mau dilakukan apa oleh keduanya begitu. Jadi nggak saling tumpang tindih. Seharusnya seperti itu ya begitu ya. Kalau jalan sendiri-sendiri ujung-ujungnya seperti ini. Ya, ketika anak itu gede ya memang nggak ada koordinasi dari awal, sudah tumpang tindih dari awal begitu ya. Nah, main kucing-kucingan dari awal gitu ya. Nah, kadang-kadang ibu menanamkan begini, saya nggak tahu ini ya, gitu ya. Nah, justru nanti di momen yang lain ayah yang mementahkan itu gitu atau sebaliknya gitu ya. Maka ya orang tua itu harus duduk satu meja. Ayah bunda itu harus duduk satu meja. Ya, karena itu anak mereka bersama begitu ya. Nah, ini kan kesannya koordinasinya berantakan gitu ya. Nah, sementara masalah anak itu berat, nggak ringan. Perlu 2 kepala yang memikirkannya itu ya. Kalau dipikirin sendiri meledak bisa itu kepala gitu ya. Nah, kira-kira demikian lah ya. Nah, kenapa Allah dalam narasi Quran dan hadis, Allah dan Rasulnya selalu menyebutkan abuwain, 2 orang tua ya yang memiliki domain tanggung jawab dan kekuasaan yang sama terhadap anak. Artinya nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi, sejajar sama rata. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ujung-ujung nanti ya suami istri tengkar karena anaknya gitu ya. Betul. Nah, lucu juga kalau kita misalnya dapat laporan ataupun dapat pertanyaan, Ustadz saya tengkar dengan pasangan saya gara-gara apa? Gara-gara anak. Ya gimana? Harusnya kan nggak tengkar gitu ya. Kenapa? Karena harus sudah dibicarakan jauh hari kan gitu ya, diselaraskan, disatukan gerak langkahnya dari kecil, dari 0 tahun istilahnya. Ya, kalau sampai ya suami istri tengkar gara-gara anak, ini menunjukkan ya memang nggak ada koordinasi udah ya. Sudah main hantam kromo aja ya, masing-masing jalan menurut seleranya masing-masing gitu ya. Tabrakan aja, akhirnya betul-betul clash ujung-ujungnya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah,